sebagai moderator hari ini. Aku Bunga Mutiara Rahma sebagai narasumber. Aku Edra Bara sebagai narasumber. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu kita bakal ngomongin Menteri Kebudayaan yang lagi viral kira-kira di salah satu platform, yaitu Fadlizon. Ini kita bahas-bahas dulu guys. Kesibukan kalian tuh belakangan itu ngapain aja sih? Kalau aku sibuk ngeliatin kamu. Enggak, aku sibuk kuliah pulang aja sih. Karena udah nggak ada kegiatan lagi juga di kampus. Kalau aku sih lebih karena akhir-akhir ini udah mau UAS, lebih banyak belajar, terus banyak tugas-tugas juga gitu. Iya, banyak gitu. Gak ada yang mau nanya aku ya, cuman gak apa-apa, kita langsung aja nanya. Kira-kira tuh latar belakangnya Fadlizon tuh kayak gimana sih? Oh, latar belakang Fadlizon sendiri, dia itu lahir di Jakarta pada 1 Juni 1971. Berasal dari keluarga Minangkabau. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Bogor dan mendapatkan beasiswa AFS ke Texas. Lulus dengan predikat sum cum laude, ia melanjutkan studi sastra Rusia di UI dan meraih gelar MSc di London School of Economics serta doktor ilmu sejarah dari UI pada 2016. Fadlizon memiliki pengalaman luas di Fadlizon memiliki pengalaman luas di jurnalistik, akademik, dan politik. Ia menjadi anggota MPR RI 1997 sampai 1999, Wakil Ketua DPR RI 2014 sampai 2019, dan Presiden GOPEK 2015 sampai 2019. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra dan Ketua BKSAP DPR RI 2019 sampai 2024. Aktif di kebudayaan dan forum internasional, Fadlizon memimpin Forum Parlemen Indonesia Afrika untuk mendorong kerjasama antar negara. Dalam media sosial, akun X-nya memiliki 1,8 juta pengikut dengan aktivitas postingan yang tinggi. Kini ia juga menjabat Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih. Oke, keren banget. Dari pendidikan Fadlizon itu kayaknya lengkap banget. Ada beasiswa di sini, beasiswa di sana. Kalian mau gak sih beasiswa di Texas? Kalau aku sih mau banget ya. Aku sih mau banget sih, apalagi gratis gitu kan, ke luar negeri. Tapi kayak kita belum sememadai Fadlizon. Ya. Belum kayak gitu ya, Fadlizon pokoknya. Yeah. Oke, terus tuh kira-kira tuh keaktifan Fadlizon tuh dalam forum tuh gimana sih gambarannya? Fadlizon sendiri aktif mempromosikan seni dan budaya Indonesia sejak masa kuliah, dan kini berperan besar dalam diplomasi internasional. Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, ia memperkuat hubungan diplomatik terutama dengan negara-negara Afrika. Ia mendorong kerjasama di bidang ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Keaktifannya mencerminkan upayanya gitu loh, memperkuat posisi Indonesia secara global melalui dialog kolaborasi antar negara. Terus selanjutnya, apa sih alasan kalian milih Fadlizon sebagai topik utama dari podcast ini? Alasan kita milih Fadlizon sendiri karena Fadlizon itu aktif di media sosial. Dia terutama Twitter ya, sering menyampaikan pendapat kontroversial dan memicu perdebatan juga nih Fadlizon. Fokus pada politik luar negeri, ia memiliki perhatian besar pada isu kebijakan luar negeri di luar negeri Indonesia, sering mengkritik pemerintahan dan memperjuangkan posisi Indonesia di tingkat global. Sikap kritis. Sebagai tokoh oposisi, Fadli dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah dengan menyatakan solusi atau alternatif dalam kritiknya gitu. Keren banget ya alasannya. Oke, jadi hari ini kan kita bakal ngobrolin soal data-data tentang Fadlizon. Kalian ini dapat data-data Fadlizon itu dari platform apa sih? Nah, buat datanya ini kita ambil dari platform X ya, atau Twitter. Itu kita ambil dari akun Fadlizon yang ternyata udah verified dan followernya tuh hampir 2 juta, yaitu 1,8 juta. Nah, dari yang kita analisis menggunakan metode etnografi digital serta analisis sentimen dengan bantuan software seperti Studio dan Gevi. Jadi fokus utamanya emang di Twitter sih, kita dapat datanya itu. Oh, berarti emang data-datanya ini tuh fokusnya di Twitter aja gitu Iya. ya? Oke. Nah, terus tuh kata kunci yang kira-kira sering muncul dari data yang kalian ambil di Twitter tuh apa sih? Nah, dari analisis tadi tuh ada beberapa nih kata-kata yang sering muncul. Yang pertama ada
Fadli, ada Zon yang emang namanya dia sendiri. Terus ada Prabowo, ada Minister, ada Gerindra, ada DPR, ada BKSAP, dan juga Indonesia. Nah, kata-kata itu mencerminkan keterlibatan dia sebagai politisi ya, baik sebagai anggota DPR maupun sekarang Menteri Kebudayaan gitu. Dia juga sering bahas juga nih isu kebudayaan, sosial, dan juga muncul juga nih kata kayak people dan house yang menunjukkan kalau fokusnya pada isu-isu rakyat dan legislatif gitu. Gitu. Nah kan dulu tuh Fadlizon tuh sempat jadi DPR, sekarang jadi Menteri Kebudayaan ya. Ya. Kira-kira tuh pandangan orang-orang tuh di platform Twitter itu tentang Fadlizon tuh kayak gimana sih? Nah, kemarin waktu muncul berita kalau dia jadi menteri itu juga banyak nih rame juga di Twitter gitu. Nah, sentimennya udah kita bagi jadi dua, yaitu ada sentimen negatif dan juga sentimen yang positif gitu. Untuk yang negatif itu banyak kritik terkait pengangkatannya sebagai Menteri Kebudayaan. Banyak yang ngerasa kayak dia nggak cocok lah atau nggak punya pengalaman di situ lah. Nah, kata-kata yang muncul tuh ada loose, ada brutal, ada issues, ada ghosting, ada dead juga nih, bully dan lainnya. Ini nunjukin kalau ya banyak yang ngerasa kalau dia nih kayak kurang pantas lah gitu sebagai Menteri Kebudayaan gitu. Nah, kalau yang positif ada juga yang mendukung dan juga mungkin yang benar-benar tahu dia tuh dulunya gimana, apa latar belakangnya. Banyak yang bilang kayak extraordinary, win, support, elite, dan kreatif, menunjukkan bahwa ya ada sih yang dukung dia gitu sebagai Menteri Kebudayaan ini gitu. Berarti data yang dia tuh lengkap ya, ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Nah habis itu kira-kira tuh akun yang sering terhubung sama Fadlizon tuh apa aja sih? Nah, di Twitternya Fadlizon juga nih dia aktif banget ya. Nah, dari yang data yang kita ambil tuh banyak sih sama politisi lain gitu. Tapi yang paling sering muncul sih dari partainya sendiri ya, berarti Gerindra gitu. Terus juga sama akunnya Pak Prabowo gitu karena ya dia sebagai anggota dari partainya Gerindra, dan juga Prabowo kan sekarang presidennya gitu kan, yang dia juga yang mengangkat dia sebagai Menteri Kebudayaan gitu. Tapi dia ternyata nggak terlalu banyak nih ngikutin akun partai gitu, karena mungkin pada lebih fokus ke akun personalnya dia ya, dan organisasi yang relevan dengan bidangnya gitu. Oke, jadi itu data-data yang udah kalian ambil tentang Fadlizon. Yeah. Nah, dari kalian sendiri tuh kira-kira ngambil data itu udah lama sih? Ngumpulin data-datanya? Lama gak? Lumayan lama sih kita. Lumayan lama ya. Kita Karena- kayaknya hampir 2 bulan nggak sih 2 buat bulan nyari ya. datanya sendiri. Iya, Oke, lumayan lah. datanya sekitar 2 bulan ya. Iya. Jadi itu aja tentang podcast kita mengenai Fadlizon pada hari ini. Apakah kalian ada kata-kata yang ingin disampaikan? Nggak ada sih. Udah sih. Enggak, coba kamu pasti ada. Kok perfect gitu ya? Nggak ada. Terima kasih kalian yang sudah menonton podcast dari Golf Insight, dan sampai jumpa nanti.